Halo, semangat pagi, selamat malam Bapak Ibu partisipan semuanya. Salam sehat bagi kita semua. Selamat bergabung dalam acara talk show hari ini, tentu saja dengan topik yang tetap menarik selalu ya. Perkenalkan saya dengan Ariko yang akan memandu jalannya acara ini selama beberapa waktu ke depan. Sebelum saya memperkenalkan pembicara kita yang mengisi untuk kedua kalinya di malam ini, nah, ada beberapa hal menarik yang perlu saya sampaikan juga, bahwa acara pada malam ini adalah salah satu dari sekian banyak acara yang telah dipersiapkan oleh tim R&B Expo 2020 yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 29 November 2020. Dan sebagai informasi, R&B Expo 2020 ini merupakan pameran properti terbesar yang pernah diadakan secara online yang melibatkan lebih dari 20 developer ternama dengan berbagai penawaran harga, diskon, dan gimmick lainnya yang sangat menarik. Caranya sangat mudah untuk mengikuti Expo ini. Bapak Ibu cukup mendownload aplikasi Expo Pro yang ada di Google Play Store atau iOS dan dapatkan hadiah-hadiah menarik setiap harinya. Dan juga bagi para pemberi yang bertransaksi selama event Expo ini, kami telah siapkan juga hadiah undian senilai lebih dari 50 juta rupiah bagi Bapak Ibu sekalian. Dan tidak ketinggalan untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di acara malam ini, kami juga sudah mempersiapkan pembagian OVO senilai Rp100.000 bagi 10 pendaftar yang beruntung dan juga Rp300.000 bagi 3 pendaftar grup yang beruntung dengan peserta dari grup minimal 3 orang. Dan juga kami juga siapkan Rp100.000 masing-masing untuk 3 partisipan yang akan berinteraksi pada sesi Q&A pada malam ini. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu silakan simak materinya dan dapatkan hadiahnya juga. Ya, dan tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam ini, yaitu Bapak Leonard Hartono, yang biasa dipanggil dengan Leon. Ya, mungkin bisa dibantu untuk Pak Leon. Oke. Iya, Pak Leon ini adalah lulusan cum laude dari Silicon Valley, University of California at Berkeley, di mana beliau mendapatkan exposure yang tinggi ke properti teknologi dan beliau akan berbagi ilmu dengan kita pada hari ini. Ya, beliau juga memulai sebagai agent properti dan kontraktor, ya, di mana ada beberapa proyek yang dibangun, dan beliau adalah founder dan CEO dari Spacetalk, di mana beliau pada tahun ini juga terpilih dalam Forbes 30 under 30 Indonesia, bahkan di Asia juga. Ya, oke. Dan tanpa menunggu lama lagi, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Pak Leon. Silakan. Oke, halo, selamat malam semua. Kedengeran ya suara gue ya? Oke, sip. Pertama-tama gue mau ucapkan terima kasih banget kepada panitia R&B yang sudah memberikan gue kesempatan kedua kalinya untuk sharing di R&B Expo. Dan gue juga thank you kepada Ari atas introduction-nya. Ini teman-teman dari R&B luar biasa banget dan kita harus apresiasi ya. Mereka benar-benar kerahkan sebuah acara yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua untuk memajukan industri kita ini bersama. Dan mereka ini benar-benar melakukan gara-gara mereka percaya it's going to be beneficial untuk kita semua tanpa dibayar gitu ya orang-orang yang pengurus-pengurus R&B ini ya. Dan bahkan kadang-kadang keluar uang lagi. Pengurus-pengurus itu dedikasinya tinggi banget, jadi kita harus bisa show appreciation terhadap tim yang sudah menyelenggarakan R&B Expo ini. Nah, bagi yang belum kenal, salam kenal. Nama gue Leon, gue founder dan CEO dari Spacetalk. Dan Spacetalk itu adalah property agent yang mengandalkan teknologi supaya kita bisa reach out ke klien yang lebih banyak, customer lebih banyak via digital marketing, supaya agent-agent kita bisa closing lebih banyak. Jadi, gue diberikan kesempatan untuk sharing di 2 sesi. Sesi kemarin, topiknya itu adalah harnessing technology to close more deals during pandemic. Ini lebih ke overview secara makro atau garis besar mengenai tren teknologi ke depannya. Dan di sesi sekarang, gue akan ngebahas detail dan lebih teknis, prinsip-prinsip yang harus diterapkan saat menggunakan digital marketing supaya teman-teman dapat double your income. Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lanjutan yang terkait teknologi dan penggunaan digital marketing, bisa juga follow gue di IG
Leon Hartono, dan bisa DM pertanyaan apapun. Semoga gue bisa respon, soalnya kita semua teman-teman seperjuangan yang mau maju, dan ya intinya supaya kita bisa lebih adopt dan beradaptasi ke new normal ini. Oke, as an introduction, gue juga tadi seperti Ari share, Spacetalk ini adalah perusahaan startup dan kita diinvest oleh venture capital namanya Alpha JWC Ventures, di mana mereka memiliki dana sebesar 2,5 triliun atau 173 juta US dollar, dan kita diinvest oleh investor yang sama yang menambahkan modal mereka di Traveloka sama Tokopedia di tahun 2009-2010. Jadi ini sedikit background gue, dan gue juga pernah sedikit flashback ya, ini gue sempat sharing mungkin 3 slide di awal, itu di sesi pertama, tapi gue mau ulang lagi, soalnya mungkin ada teman-teman yang belum kenal tentunya. Gue semangat banget untuk sharing karena 2 hal. Pertama, property agent itu mempunyai a very special place in my heart. Gue lahir dengan darah property agent. Papa dan mama gue mulai bisnisnya sebagai agent property di Kelapa Gading di tahun 1989. Sampai mereka menjadi, papa gue turut menjadi ketua umum di RAB sebelum periode ini. Makanya mungkin beberapa orang atau senior di sini bisa kenal. Dan keluarga gue itu mulai dari keluarga yang sederhana, mirip mungkin dari seperti gimana majority of us ya, kebanyakan dari kita mulai dari nol. Mereka awalnya buka restoran, jualan bakmi, sampai akhirnya menemukan passion di bidang agent property. Dan kesuksesan mereka sebagai agent property itu menjadi berkah buat keluarga gue. Soalnya gue jadi punya kesempatan untuk belajar di Amerika in one of the finest universities in the world, yaitu University of California di Berkeley. Dan gue yakin teman-teman di sini juga mau jadi agent property atau prinsipal yang sukses, supaya kita sama-sama menjadi berkah terhadap keluarga kita masing-masing. Kedua, gara-gara gue dikasih kesempatan meluangkan waktu di Silicon Valley, gue juga mendapatkan wawasan yang luas tentang dunia teknologi. Dan di tahun 2019, gue dikirim oleh Alibaba untuk mengikuti training khusus dari mereka. Jadi udah dikirim ke Cina, dibayar lagi sama Alibaba. Dan ini adalah salah satu program yang paling impresif menurut gue. Soalnya membuka lebih luas lagi wawasan tentang kesempatan untuk menggunakan teknologi untuk membangun bisnis kita. Dan program itu adalah program khusus yang didorong dari Pak Presiden Jokowi yang meminta bantuan langsung dari Jack Ma untuk training beberapa perusahaan terpilih yang berbasis teknologi, belajar langsung dari Alibaba supaya bisa mengimplementasikan di Indonesia. Tapi dari mereka punya titipan sponsor. Kriteria cuma satu, yaitu supaya pastikan we pay it forward. Jadi peserta-peserta yang ada di sana harus pay it forward, atau maksudnya diwajibkan untuk berbagi ilmu ke teman-teman yang lain. Jadi di foto yang kanan ini adalah depan rumahnya Jack Ma. Jadi di awal-awal Alibaba dimulai itu, dia menggunakan apartemennya pribadi sebagai office-nya ya. Soalnya mereka nggak bisa bayar sewa di kantor. Dan itu mengingatkan kita semua bahwa semua bisnis yang besar itu juga mulai dari humble beginnings. Ini sedikit cuplikan yang teman-teman bisa lihat di masa yang akan mendatang. Jadi waktu gue visit ke Cina itu ada beberapa hal yang lumayan menarik yang sampai terkesan sampai sekarang ya. Mereka itu sudah menjadi cashless society. Ini menunjukkan technological advancement yang mereka sudah hadapi. Contoh, penjual di pasar atau pengamen sekarang udah nggak terima cash. Kalau misalnya lo mau kasih duit, harus pakai QR code, harus pakai Alipay atau versi OVO atau GoPay-nya versi mereka. Dan bukan cuma jadi cashless aja, mereka pun udah jadi cardless. Jadi waktu gue di sana, susah banget untuk temuin restoran yang terima kartu kredit. Soalnya Alipay atau versi OVO-nya mereka, itu nge-charge potongannya cuma 0, sekian persen, bukan 2,2 atau 3% yang biasa di-charge sama bank. Jadi teknologi itu bisa selalu membuat hal-hal jadi lebih efisien, dan apabila ada solusi yang lebih baik, behavior customer pasti berubah. Dan kemarin gue juga lakukan survei ke beberapa pabrik atau warehouse yang dimiliki oleh Alibaba, di mana jelas banget bahwa teknologi akan sangat berubah cara kerja kita. Sampai di salah satu factory atau warehouse yang gue visit, itu ada manless fulfillment warehouse, yang ngangkut-ngangkut paketnya itu pakai robot. Jadi robot yang bulat yang di atas kanan itu yang bakal ngangkut satu lemari, dipaketin, lalu dikirim secara otomatis pakai robotic arms. Jadi poin gue share ini bukan supaya teman-teman bilang,
oh wah di Cina keren ya, oh ternyata kayak gitu udah di negara-negara maju. Tapi yang gue mau teman-teman di sini sadar adalah Indonesia itu nggak jauh loh, dan kita itu arahnya ke sana. Perubahan teknologi itu sangat pesat. Teman-teman sadar kan, OVO itu baru besar kira-kira 1-2 tahun belakang. Dan lihat deh, berapa banyak di sini kita yang bisa keluar tanpa cash gitu. Bayar parkir udah bisa pakai OVO, ke restoran udah nggak pakai cash. Jadi ini bukannya wow negara lain maju, tapi ini waduh, kalau misalnya kita nggak beradaptasi, kita bakal ketinggalan. Jadi ini satu hal kalau misalnya kita tidak tahu, kita no action. Yang paling parah itu kan kalau misalnya kita udah tahu arahnya bakal ke sana, tapi kita tidak ada action supaya kita bisa beradaptasi, supaya kita bisa bersaing di masa yang akan mendatang. Dan supaya bisa, gue pengen illustrate seberapa cepatnya technological advancement, Industrial Revolution pertama itu adalah cara baru untuk manufaktur dengan mechanical production menggunakan water and steam. Ini memakan waktu 160 tahun supaya Industrial Revolution pertama itu digunakan di seluruh dunia. Industrial Revolution kedua, yaitu listrik, itu memakan waktu 60 tahun sampai digunakan di seluruh dunia. Komputer, Industrial Revolution ketiga, memakan waktu 15 tahun. Sekarang, smartphone, tiba-tiba hampir semua orang mempunyai smartphone. Dan ada quote dari World Bank, among the 20% poorest population in the world, 70% own smartphones. Lebih banyak dibanding yang memiliki toilet dan clean water. Jadi skala prioritasnya udah kelihatan, smartphone tuh malah jadi nomor 1 dibanding toilet atau clean water. Jadi, recap terakhir dari sesi pertama adalah ini, setelah gue balik dari training Alibaba, gue sadar bahwa kita semua itu mempunyai crystal ball yang dapat memprediksi masa depan itu apa yang akan terjadi. Dan kita semua, dan teknologi itu advancement-nya akan seperti apa. Kita semua di sini dapat dengan presisi memprediksi perubahan yang akan terjadi di Indonesia. Dan crystal ball-nya bukan yang kayak di kiri, tapi dengan yang di kanan, namanya dengan Google. Kita bisa cari tahu broker-broker yang maju, broker-broker yang sukses, broker-broker yang bisa bersaing, broker-broker nomor 1 yang di negara-negara 5-10 tahun ke depan, itu broker-broker kayak apa sih? Dan ada 3 takeaway ya. Pertama, takeaway-nya adalah broker yang tidak beradaptasi dan menggunakan teknologi tertinggal, dan broker yang beradaptasi dan menggunakan teknologi lebih unggul. Nomor 2 adalah konsumen itu tidak pernah puas dan selalu menuntut solusi yang faster, better, dan cheaper. Dan seringkali inilah unfair advantage yang ditawarkan oleh solusi berbasis teknologi. Terakhir, untuk tahap site visit dan closing, jasa broker properti tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Itu sudah terbukti dari berbagai perusahaan startup yang coba berusaha untuk replace broker, tapi mereka tidak berhasil. Soalnya personal relationship itu pasti tetap penting. Nah, jadi gimana sih cara kita bisa mendapatkan klien? Sebenarnya kita kan cuma ada 2 cara ya, yaitu online dan offline. Dan online dan offline ini bukan lu silahkan pilih salah satu. Tapi ini bekerja sama dengan banyak sinergi. Contohnya apa? Gara-gara lu punya banyak kenalan pemilik properti, aktif di komunitas, sering canvassing, sering cold calling, makanya lu punya banyak listing. Gara-gara lu punya banyak listing, lu bisa upload di website dan itu membuahkan inquiry dari online. Dan gara-gara lu dapat inquiry yang banyak dari online, apabila inquiry itu dihandle dengan baik, itu bisa menimbulkan referral atau word of mouth. Itu adalah benefit dari offline. Jadi kelihatan bahwa ini adalah siklus yang saling sinergi dan ini adalah prinsip digital marketing nomor 1. Bahwa klien online akan mendorong jumlah klien offline dan klien offline akan mendorong jumlah klien online. Ini saling membantu. Dan itu tolong dicatat bagi orang yang pernah ngikut di sesi pertama, tahu kenapa gue minta bantuannya untuk nyatet.
Inilah kenapa tim yang sukses menjalani marketing digital atau online dapat menghasilkan 2 kali lipat lebih dari tim yang tidak menjalankan marketing digital. Apalagi kita juga sudah mengalami shifting behavior dari yang sebelumnya media cetak, radio, TV, ke konten digital. Jumlah market share di sebelah kiri atau jumlah jam yang kita habiskan untuk baca web, untuk baca media cetak, koran fisik, dibandingkan sosmed, YouTube, ya kan, baca koran berbasis web, itu udah jomplang. Secara market share, waktu gue survei di sesi pertama, itu udah sampai 80-20, 80-20, atau 90-10, 90% itu lebih ke arah digital. Jadi, itu yang kita harus fokusin apabila kita mau menjalankan sebuah aktivitas marketing. Kita harus juga tahu klien kita itu aktifnya di mana sih? Klien kita itu meluangkan waktu mereka di mana sih? Kita kan nggak mau spending waktu, energi, dan resource untuk ngiklan di tempat yang tidak pernah dikunjungi sama klien. Nah, tapi gue juga mau titip pesan bahwa bukan berarti semua solusi itu digital marketing ya. Contoh, kalau misalnya jual hotel 500 miliar, gue rasa nggak mungkin deh orang nyari pakai Facebook atau Instagram. Jadi tentu perlu ada hal-hal tertentu yang kita harus watch out ya. Bukan berarti digital marketing itu adalah solusi untuk semuanya. Tapi kita tahu bahwa tren ke depannya akan lebih banyak lagi orang yang meluangkan waktu mereka di media-media yang berbasis digital. Jadi ini, fokuskan effort kita di tempat yang konsumen kita paling banyak berada. Nah, ada 2 cara supaya kita bisa dapatkan online inquiry. Yaitu, inquiry yang kita dapatkan dari website atau aplikasi kita atau kantor kita sendiri. Dan nomor 2 adalah inquiry yang kita dapatkan dari media sosial. Nah, gue mau sedikit survei nih. Dan ini surveinya khusus untuk agent property. Jadi yang bukan dari property agent, mohon tidak berpartisipasi dalam survei ini. Gue pengen teman-teman keluarin handphone, pergi ke www.menti.com, M-E-N-T-I, www.menti.com. Coba ya, buka www.menti.com, lalu ketik kode 5423640. 5423640. Ada satu pertanyaan di sana. Digital marketing yang saya atau kantor saya punya adalah website pribadi, sosmed, atau saya tidak menggunakan website atau media sosial. Bisa pilih 2 ya. Kalau misalnya teman-teman punya dua-duanya, bisa pilih dua-duanya. Wah, ini mantap ini. Nggak ada yang nggak punya sosmed atau website. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. Yang belum ngikut bisa pergi ke www.menti.com, gunakan kode 5423640. Kita pengen tahu ada berapa orang yang nggak punya website atau sosmed. Oke. Ini bisa ngeliat bareng-bareng ya. Tuh, pergerakannya ini kalau misalnya capres, ini sosmed udah menang ini. Yang website pribadi udah kalah. Apalagi yang ini, yang nggak punya website itu udah ketinggalan di ronde pertama. Ya, ini kelihatan ini 60-40 ya kira-kira ya. 60% itu punya sosmed. 40% kira-kira itu yang punya website sendiri atau kantornya menyediakan website. Oke, mantap. Ya, ini 4356 ya. Oke. Wah, terus meningkat nih votingnya. Sip. Oke, udah cukup ya. Ini udah cukup bergambar. Tapi ada satu orang yang kasihan. Ini kucingnya nih kali ini yang vote. Oke. Sekarang gue mau ke pertanyaan kedua. Ini nggak bisa pakai back ya. Ini harus ketik lagi. Buka browser baru, www.menti.com lagi. Tapi sekarang gunakan kode 1650289. 1650289. Pertanyaannya adalah,
40% punya website. Dalam 1 bulan terakhir, website saya atau kantor saya menghasilkan inquiry sebanyak berapa? Ya, kita udah punya banyak website nih, kita 40% punya website gitu. Tapi berapa banyak yang kita dapatkan inquiry-nya? Wah, ada yang mantap, 6-20. 1-5. Ya, kodenya yang sama, nggak bisa pencet back ya, harus buka session baru atau buka new tab ya. Oke, wah ada yang Superman nih di sini nih. Ini dari website apa nih? Keren banget. Bisa lebih dari 20. Oke, ini ada 4, 13, 10, 20, 30, 40, ada 40 orang, masih ada 50 orang lagi nih yang belum voting. Mayoritas 6-20 nih kelihatannya. 6-20 itu, kalau misalnya 6 itu artinya setiap 5 hari gue dapat 1 inquiry. Itu artinya 6-20 per bulan. Kalau misalnya lebih dari 20 per bulan, kalau misalnya sampai 30 per bulan, artinya setiap hari gue dapat 1 inquiry gitu kan. Kalau misalnya 1-5, ya itu jarang-jarang kalau kayak gitu. Oke, masih ada lagi. Ini udah 50. Kita juga bisa berhenti di sini, udah kelihatan ya. Jadi rata-rata teman-teman yang mempunyai website paling banyak itu mempunyai inquiry-nya itu tidak banyak, yaitu di 1-5 per bulan. Ya. Paling banyak itu di sini nih, 1-5 per bulan. Dan bahkan ada yang nangis, ada yang dapat 0 per bulan. Bahkan udah bikin website, udah mahal-mahal, tapi inquiry kagak dapat gitu. Nah, jadi di sharing session ini, gue berharap gue bisa menggeser orang yang dari 0 per bulan atau 1-5 per bulan, itu bisa geser ke kanan. Supaya kita semua bisa mendapatkan inquiry yang banyak. Ada pertanyaan kedua nih, pencet next ya. Yaitu, untuk sosmed. Untuk di sosial media, ini di pertanyaan yang sama tadi, menggunakan kode yang sama. Kalau di sosmed, menghasilkan inquiry berapa banyak? Lebih efektif mana nih, website atau sosmed? Oh mantap, ini udah jago-jago semua nih, udah ada yang sampai 20 per bulan pula. Keren. Oke. Oke, jadi kelihatannya juga sama ya, trennya seperti ini. Ini yang paling banyak, kedua itu adalah yang 6-20, lalu yang 0-20 itu rata ya, kira-kira. Again, sama. Gimana caranya nih kita bisa menggeser jumlah orang yang ada di 0-5 per bulan dari segi jumlah inquiry-nya ke kanan, supaya kita bisa mendapatkan inquiry yang lebih banyak lagi. Oke, jadi gambar udah kelihatan ya kira-kira ya pattern-nya itu seperti apa. Sekarang, dan itu adalah sebenarnya yang sering gue temuin di antara teman-teman kita. Masalah terbesarnya, kebanyakan dari teman-teman agent, mayoritas itu mempunyai website atau punya sosmed, tapi inquiry-nya kurang banyak. Kenapa kita nggak bisa punya 40 inquiry per bulan? Kenapa kita nggak punya 60 inquiry per bulan? Jadi, ini adalah yang kita mau solve. Soalnya, untuk kita mendapatkan inquiry, awalnya adalah kita harus punya traffic. Dan traffic itu adalah suatu hal yang publicly available. Kita bisa buka di www.similarweb.com, SIMILAR web.com. Ini adalah website yang dapat kasih tahu kita, website kita tuh mempunyai traffic berapa banyak sih di kantor. Jadi kalau misal kita pergi ke www.similarweb.com dan kita yang punya website ya, coba ketik nama websitenya di situ. Berapa banyak traffic yang didapatkan per bulan? Ya, di kolom chat kalau misalnya ada yang punya traffic lebih dari 500.000 bisa bilang, atau ada yang punya traffic lebih dari 300.000 atau 100.000 bisa share juga. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang jawabannya I'm sorry, we are sorry but we currently lack sufficient data to show complete estimation. Itu artinya traffic lu saking kecilnya, gue nggak bisa munculin gitu. Itu katanya SimilarWeb. Gitu ya.
Jadi ada nggak nih teman-teman yang punya 500.000 atau 300.000? Kita pengen tahu nih website-nya apa, supaya sama-sama belajar kita. Oke, jadi teman-teman bisa ngelihat ya trafficnya di simmerweb.com, dan tentunya kita nggak mau ada di situasi di mana kita tidak memiliki traffic. Sebentar, gue pengen lihat chat box-nya nih, ada yang chat nggak? Gimana lihat chatnya nih? Oh, di sini, oke. Kalau portal properti masuk sosmed atau website? Portal properti tidak termasuk sosmed atau tidak termasuk website. Maksudnya, website itu adalah website sendiri, atau kantor sendiri, atau sosmed sendiri. Penggunaan properti, kalau misalnya portal properti gunakan semua, 100% dapat 20 nanti. Oke, jadi kayaknya nggak ada nih yang bilang ada 500.000 atau 300.000. Sehingga ya ini adalah sayang banget ya kalau misalnya kita udah capek-capek, mahal-mahal bikin website, pakai IG Ads, pakai FB Ads, keluar duit, tapi loh kok inquiry-nya sedikit. Bahkan tadi ada beberapa yang 0 dan kebanyakan itu di 1-5. Again, yang kita mau adalah klien online mendorong jumlah klien offline, dan klien offline mendorong jumlah klien online. Itu yang kita mau. Jadi di kesempatan hari ini, gue berharap gue bisa share ke teman-teman gimana teman-teman bisa mendapatkan inquiry yang konsisten dan yang banyak. Ini contoh website kita, jadi di Spacestock itu kita mendapatkan sekitar 600.000 visitor setiap bulan. Dan enak kan kalau misalnya kita bisa mendapatkan 600.000 walk-in gitu dari website, supaya customer bisa ngelihat listing ada apa aja. Dan think about it gitu, berapa banyak duit yang kita bisa dapatkan kalau misalnya kita bisa dapat 600.000 walk-in. Ini makanya penting banget supaya kita bikin bukan hanya sebuah website, tapi website yang bisa bikin kantong kita tambah tebal. Dan gue juga bakal share gimana kita mendapatkan 3,5 juta views dan 20-an ribu subscriber di YouTube dalam 6 bulan terakhir. Ini ada satu contoh video kita yang mendapatkan 1 juta viewer. Nah, sekarang gue ada pertanyaan. Ini ada 2 toko. Dua-duanya sama. Official Apple distributor. Jualan Mac, jualan iPhone, jualan iPad. Harganya sama, speknya sama. Kalian baru cuan nih, baru dapat komisi 40 juta. Dan mau beli iPhone 12 Pro Max. Ini tokonya dalamnya sama. Tapi kira-kira teman-teman berani nggak masuk ke Apple Store yang di kiri? Atau berani belanjanya itu di Apple Store yang di kanan? Kiri atau kanan? Nah, pastinya kita maunya yang di kanan kan? Kenapa kita mau belanja yang di kanan? Kanan dan kanak nih jawabannya. Soalnya yang di kanan itu lebih bagus, cakep, rapi, dapat dipercaya, dan ini adalah template Apple Store yang diadaptasi di iBox. Dan jelas-jelas kita nggak mau beli di toko yang di kiri ya. Kalau yang di kanan itu namanya iBox, kalau misalnya di kiri itu namanya Ancur gitu, atau Ancur maksudnya ya. Dan ini adalah basic dari sebuah landing page. Landing page ini sama kayak toko kita. Kalau misalnya toko itu adalah interior design, di website isinya itu adalah UI UX atau user interface, user experience. Di sosmed itu pun juga menggunakan konsep yang sama. Tapi kalau misalnya di sosmed, UI UX-nya itu sudah di-handle oleh Facebook atau Instagram. Landing page kita itu adalah postingan-postingan yang kita upload. Jadi, kalau misalnya customer datang ke website kita, how do they feel? Apakah UI UX-nya itu ribet banget? Apakah UI UX-nya itu professional looking? Atau kalau misalnya di Instagram, apakah di IG kita, landing page itu menonjolkan bahwa kita adalah orang yang jago sebagai broker properti atau sebagai orang yang palu gada. Kadang-kadang nge-grab, kadang-kadang jualan baju online, kadang-kadang jualan properti. Apa image yang kita mau tampilkan ke customer supaya saat customer datang ke toko kita, ke landing page kita, apa image yang kita pengen showcase. Dan sekarang, kalau misalnya toko kita itu yang kayak di kiri, jadi kita nggak maintain IG kita,
YouTube-nya itu kita bikin asal, website-nya gitu tidak rapikan, jangan harapkan kita genjot dengan digital marketing yang di kanan ya. Soalnya digital marketing itu mahal. Jadi, lu udah bayar mahal-mahal supaya orang datang ke website, ke IG, ke YouTube. Tapi kalau misal customer datang ke landing page-nya, mereka nggak even mau masuk. Soalnya mereka lihat toko kita atau landing page kita itu tidak menunjukkan brand atau informasi atau UI UX yang rapih gitu, yang bikin mereka bisa percaya untuk mereka kontak kita. Akhirnya uang yang kita spend untuk digital marketing akhirnya bisa terbuang. Makanya ini beda kalau misalnya landing page-nya sudah bagus, image yang dipotret bagus, kualitas kontennya keren, website-nya rapih, user experience-nya simple dan gampang untuk di-navigate. Jadi kalau misalnya kayak gini, apabila tokonya sepi, inilah purpose-nya digital marketing untuk genjot traffic dan tambah crowd. Sehingga kalau misalnya tokonya udah bagus, baru bisa tambah crowd, baru bisa tingkatkan inquiry untuk meningkatkan jumlah transaksi. Dan paid marketing itu bersifat instan. Jadi begitu udah punya landing page yang bagus, bisa jalanin paid digital marketing. Jadi ini adalah prinsip digital marketing nomor 2. By the way, yang tadi prinsip digital marketing nomor 1 itu apa ya? Bisa dijawab di chat nggak? Nanti kita punya ini nih, panitia supaya catat namanya siapa yang inget sebelum kayak gue yang nomor 2 nih. Apa prinsip digital marketing nomor 1 yang tadi gue share di awal? Wah, kayaknya lupa nih. Prinsip digital marketing nomor 2 dulu deh, kalau gitu deh. Nah, itu tuh, blessing property. Klien online mendorong jumlah klien offline mendorong jumlah klien online. Itu saling sinergi ya. Jadi itu adalah prinsip digital marketing nomor 1. Jadi kita jangan sampai eksklusif, jangan mikir kita cuman maunya digital doang. Jadi kita udah nggak mau deh canvassing cold calling, atau cuman maunya offline doang gitu. Ini jawaban pertama langsung benar nih. Tolong dicatat ya dari panitia. Nah, jadi ini adalah prinsip digital marketing nomor 2. Buatlah landing page yang baik sebelum invest di aktivitas digital marketing. Jadi jangan sampai udah nyoba-nyoba taruh iklan kalau misalnya landing page-nya belum di take care, karena itu akan menjadi wasteful. Nah, sekarang digital marketing itu kan ada banyak. Kita mau pilih yang mana nih? Ada IG, ada FB, Facebook, ada YouTube, ada Google, dan Google ada 2 tipe pula gitu kan. Nah, untuk menjawab itu, kita harus aware dulu bahwa sosmed itu bersifat branding atau awareness, dan Google itu untuk menjawab intent orang atau niatnya orang. Apa sih bedanya awareness sama intent? Awareness itu adalah supaya orang-orang pada tahu bahwa lu adalah orang yang jago jualan properti. Lu pakarnya nih di Jakarta Barat, di Tangerang atau di Bekasi. Apakah orang yang lu kasih awareness-nya ini atau branding ini udah mau beli properti sekarang? Belum tentu. Tapi dia tahu kalau misalnya kapan-kapan dia mau jual properti atau mau beli properti, dia harus ke siapa. Itu adalah awareness. Intent itu apa? Intent itu adalah menjawab kebutuhan orang saat ini, sekarang. Gimana cara kita bisa tahu kebutuhan orang sekarang? Ya kan customer kita itu searching di Google, beli rumah di Jakarta Barat, dan hasil kita keluar. Itu adalah menjawab intentnya orang. Jadi decision itu, kalau misalnya orang sudah aware, mereka ada intent beli, mereka akan buatkan decision untuk beli. Jadi itu yang membedakan. Makanya Google itu di level intent, soalnya mereka bisa membaca pikiran kita. Beli rumah di Jakarta Barat. FB, IG, YouTube itu adalah bersifat awareness. Karena orang yang nonton YouTube nggak ada yang ketik beli rumah 2 miliar di Pantai Indah Kapuk gitu. Orang yang ketik di YouTube nggak ada kayak gitu, nggak ada yang tulis kayak gitu ya. Termasuk di IG. Di IG nggak even bisa searching, cari rumah di mana. Tapi awareness itu untuk membangun sebuah branding itu dibangun untuk
orang-orang di sekitar teman-teman supaya bisa aware bahwa kalau misalnya pengen cari properti bisa ke teman-teman. Nah, awareness ini ada 2 tipe. Awareness apa yang kita tahu? Awareness yang kita tahu, itu artinya tetangga kita tahu, keluarga kita tahu, teman dekat kita tahu, atau bahkan level lebih kerennya lagi adalah temennya customer kita tahu. Itu kan enak tuh, kalau misalnya temennya customer kita tahu, itu adalah kita dapat referral, dan kita adalah bahwa kita adalah pakar properti di daerah tertentu, supaya kapan-kapan kalau misalnya mereka pengen transaksi, mereka ke kita. Ini adalah gunanya awareness kan, supaya orang yang mencari dapat ditemui dengan orang yang memiliki solusi. Itu adalah esensi dari awareness. Orang yang mencari dapat ditemui dengan orang yang memiliki solusi. Orang yang mencari properti bisa ketemu dengan agent properti. Nah, tapi itu baru satu tipe awareness. Ada satu lagi yang banyak yang kita tidak sadari, yaitu adalah computer awareness. Apa iki computer awareness? Jawabannya itu sebenarnya lumayan gampang ya. Jadi kalau misalnya human awareness itu artinya orang lain pada tahu kita adalah agent properti. Kalau misalnya computer awareness itu adalah si komputer tahu bahwa kita itu agent properti. Ini adalah istilah yang kita sebut sebagai the algorithm. Dan algorithm ini yang akan connect kita, connect orang yang mencari dengan orang yang menyediakan di dunia maya. Jadi kalau misalnya branding itu tadi, orang yang mencari bisa ketemu dengan orang yang memiliki solusi. Kalau misalnya algorithm ini, orang yang mencari bisa di-connect dengan kita yang menyediakan jasa di dunia maya. Contohnya apa? Orang yang mencari properti akan ketik di Google, contoh beli Green Pramuka. Jadi algorithm ini yang akan connect kita sebagai penyedia service dengan audience yang kita mau beli properti. Sekarang ada berapa banyak agent-agent properti di Indonesia? Dan gimana caranya kita bisa stand out di antara buyer-buyer kita? Ada berapa banyak agent yang bikin website mau tampil di ranking 1 di Google? Gimana caranya kita bisa kasih tahu Google bahwa kita adalah yang paling baik supaya kalau misalnya customer cari beli Green Pramuka, website kita bisa muncul di halaman 1. Atau lebih baik lagi, bisa muncul di ranking 1. Atau kalau misalnya kita bikin konten di IG atau di YouTube, teman-teman sadar nggak? Kenapa ada video-video atau postingan-postingan tertentu itu bisa di-show di homepage-nya kalian? Ini sebenarnya untuk menjawab kebutuhan kita. Supaya jangan dong konten-konten yang kita bikin cuman kakak, adik, pacar, istri, om, tante yang nge-like dan komen gitu. Kan yang kita mau adalah kita mau dapat uang tambahan, kita pengen dapat exposure tambahan. Ngapain capek-capek beli kamera, nge-host, ngedit video, kalau misalnya nonton cuma 20 orang gitu. Nah, inilah kenapa kita harus ngejawab the algorithm. Again, kalau misalnya di Google, dia bersifat intent karena kita bisa di-connect, kita sebagai penyedia service bisa di-connect dengan audience yang tertarik untuk beli properti. Kalau misalnya di sosmed, ini adalah bersifat branding karena algorithm ini akan meng-connect kita yang mempunyai ketertarikan dengan konten tertentu dengan penyedia konten. Contoh nih, kalau misalnya gue di IG suka lihat-lihat rumah, suka nonton basket, suka lihat mobil, makanya konten yang di-suggest di homepage gue adalah konten yang menurut Instagram bisa menjawab kebutuhan gue, yang mempunyai ketertarikan dengan konten basket, rumah, mobil, dan gue di-connect dengan orang-orang yang menyediakan konten basket, rumah, mobil. Yang didorong sama social media itu adalah konten-konten yang bagus untuk topik-topik yang gue suka. Nah, itu kan yang kuncinya kan. Gimana caranya supaya teman-teman punya konten itu bisa muncul. Jadi kalau satu orang punya listingan rumah, gimana caranya bisa muncul ke Instagramnya orang-orang yang tertarik dengan rumah. Nah, gimana sih si sosmed, YouTube, IG, FB ini bisa tahu bahwa konten ini bagus? Gimana supaya postingan teman-teman bisa muncul di homepage dan homepage calon customer yang suka properti dan bukan cuman kakak, istri, pacar kita? Nah, gue pengen survei sekali lagi. Kita sekali lagi ya ke menti.com. Ini mainan baru gue yang gue lumayan suka.
Ini bisa ketik lagi 808697. Apa yang paling menentukan the algorithm? Gimana caranya YouTube, IG, FB bisa tahu konten kita ini bagus supaya kita bisa disarankan ke orang lain? Apakah gara-gara liker? Apa gara-gara komentar? Apa gara-gara subscriber? Apa matriks yang paling dilihat sama YouTube, sama IG, sama Facebook yang bisa menentukan bahwa konten itu bagus sehingga mereka akan mereferensikan konten-konten kita ke homepage orang lain. Wah, ini ada yang bingung nih, 6% nih. Oke, kebanyakan liker, komen, dan ada yang subscriber follower ya. Dan ada 7% yang bingung. Tapi kayaknya rata-rata jawabannya itu adalah liker nih, yang nomor satunya nih. Ya, liker for president ini. Oke. Jadi hebat ya, kita yang bingung sedikit, yang paling banyak itu votingnya adalah, wah ini berurut nih. Like itu akan menentukan akan menentukan apakah konten kita bagus di mata YouTube, Facebook, Instagram. Itu ya yang diomongin dari survei ini. Apa jawabannya? Sebenarnya jawabannya adalah, gue juga bingung. Yang benar itu adalah bingung. Soalnya yang kita orang-orang awam tahu, itu cuman like, comment, subscribe. Itu yang kita tahu. Tapi sebenarnya mereka itu mempunyai ribuan data point di setiap postingan yang kita upload. Yang bisa kasih tahu algoritma ini bahwa konten lo itu bagus atau enggak. Kebayangkan kalau misalnya jumlah like itu menunjukkan bahwa konten ini bagus, gampang banget buat nipu si Instagram. Beli aja sebanyak-banyaknya like. Nanti kalau misalnya gue banyak like, berarti gue bakal direkomendasikan orang gitu. Tapi mereka lebih pintar dari itu. Contohnya, YouTube itu tahu loh kalau misalnya konten video kita itu bagus atau enggak. Tahu dari mana? Dari average percentage viewed, atau setiap orang yang nonton, itu lu nontonnya sampai habis atau enggak? Lu nontonnya berapa persen? Soalnya kalau misalnya lu klik, lu langsung cabut setelah 5 detik, itu artinya videonya nggak bagus. Tapi kalau misalnya lu klik, lu nonton sampai akhir, itu artinya audience lu suka dengan konten itu. Dan artinya konten itu adalah relevan sesuai dengan penonton. YouTube itu juga tahu kalian sukanya apa. Dia bisa kasih unjuk nih konten-konten tentang mobil berkali-kali. Dia kasih unjuk Ari nih, mobil. Tapi Ari nggak pernah klik. Dan YouTube tuh belajar. Dia bakal mengurangi keseringan dia untuk mensuggest video-video tentang mobil. Atau YouTube udah berusaha kasih unjuk kita orang yang sedang mereview rumah. Tapi review rumahnya ini nggak bagus videonya. Suka blur, suara mati nyala. Dan otomatis kalau misalnya kita disuggest video ini lagi, kita nggak mungkin ngeklik. Soalnya kita tahu bahwa YouTuber ini nggak bagus nih. Suka blur, ya kan, videonya kurang jelas gitu. Dan itu akan menuruni yang namanya impressions click-through rate. Atau lu udah dikasih unjuk berapa kali, lu klik berapa kali. Jadi ada orang yang dikasih unjuk, kalau misalnya kita bikin video, dan video kita itu ditampilkan 1000 kali, ada 100 orang yang klik, itu bakal lebih baik dibanding 1000 kali, tapi orang yang klik cuman 5 orang gitu. Dan itu kasih tahu YouTube bahwa konten kita tuh relevan atau enggak gitu. Dan YouTube itu juga tahu kalau misalnya kita ada 10.000 view, yang nonton itu 10.000 orang berbeda, atau satu orang yang ngulang-ngulang 10.000 kali gitu. Itu adalah di nomor 3, unique viewers. Jadi matrix ini banyak banget. Dan ini juga sama di Instagram. Instagram itu tahu loh, lo itu tuh spend time di sebuah profile itu berapa lama gitu. Sehingga mereka tahu kapan-kapan kalau misalnya lo spend lama di situ, apalagi besok kalau balik dari sana, berarti lagi ngidem mobil ini nih misalnya gitu kan. Dia kapan-kapan bakal show lagi nih konten-konten tentang mobil gitu kan. Jadi like, comment, sama subscribe itu adalah mereka udah
pintar gitu. Mereka tahu itu sering dicipuain sama orang gitu. Jadi mereka mempunyai matrix-matrix yang jauh lebih banyak, jauh lebih kaya dibanding cuman 3 matrix itu. Dan nggak ada orang satupun yang mengetahui formula of the algorithm. Tapi yang pasti adalah you cannot fool the algorithm. Kalau misalnya pikir bisa beli follower jadi bagus, itu nggak bakal ngefek karena mereka udah tahu bahwa follower ini nggak real. Tapi nggak usah pikirin itu semua. Yang paling penting adalah kalau misalnya udah tahu dari basic dan prinsipal ini, fokus kita cuma satu. How do we bring value to our audience? Gimana cara kita bring value? Karena bringing value adalah prinsip yang dipegang oleh the algorithm. Kenapa? Lebih banyak value yang dibawa, lu lebih suka sama videonya, berarti artinya lu bakal nonton sampai habis. Lu nonton sampai habis, YouTube happy. YouTube happy soalnya iklannya jadi tambah banyak, mereka jadi tambah cuan. Jadi prinsipnya itu sama. What is the content that bring value? Kan kita udah tahu lah ya, kalau misalnya videonya itu jelek, fotonya itu blur, kita juga nggak bakal lihat gitu. Kalau misalnya kita nggak bakal lihat, artinya YouTube juga nggak suka gitu. Jadi bring value, bawalah value dengan menjawab apa yang orang mau lihat. Dengan apa yang expertise-nya teman-teman gitu. Karena ini adalah semuanya trade-off. Ya, konten-konten kalian supaya orang nonton itu bukan gratis. Orang tuh ada trade-off-nya. Orang nonton meluangkan waktu. Trade-off-nya adalah mereka meluangkan waktu supaya mereka bisa mendapatkan value yang konten yang teman-teman bawakan. Makanya kalau misalnya kita nonton YouTube kan ada yang kasih konten tentang misalnya kayak pelajaran-pelajaran tertentu atau entertainment, itu kan adalah value yang didapatkan dibandingkan dengan cost yang mereka bayar, yaitu dengan waktu. Jadi ini adalah prinsip di digital marketing nomor 3. Cheating the algorithm is futile. Jadi nggak usah pikirin ke sana. Yang penting adalah be on the same principle dan fokus on bringing value. Nah, tadi ada yang prinsip digital marketing nomor 2 apa? Ini first come first serve nih. Sisa satu lagi. Sisanya adalah di Q&A yang terakhir. Buat landing page yang bagus supaya apa? Nggak bisa. Landing page yang baik sebelum apa? Nah, itu De La Rosa tuh. Buat landing page sebelum masuk ke digital marketing. Nah, ini bener nih. Pakai ketikan LP supaya dia bisa menang. Emang hebat. Iya. Oke, hebat De La Rosa. Top. Kasih 2 jempol. Silakan dikontak sama panitia nanti ya. Jadi ini adalah prinsip digital marketing 3. Kita jangan, yang fokusnya adalah supaya kita bisa fokus on bringing value ya. Dan ini kita gunakan untuk reflect di Instagram kita sendiri, di YouTube kita sendiri. Kontennya gimana? Ngasal, burem, video yang nggak stabil, di IG lu kayak gimana gitu? Upload foto-fotonya yang kayak gimana? Apakah itu akan memberikan alasan kenapa orang harus ke IG lu gitu? Apakah itu you guys are educating customer sehingga customer pengen datang ke Instagramnya teman-teman? Nah, topik terakhir gue mau ngedalamin mengenai paid digital marketing. Gue bakal berusaha buat cepet. Inti dari digital marketing adalah untuk mendapatkan positive return on advertising spend atau ROAS, atau kadang kita sebut sebagai ROI, return on investment. Ini contoh Google Ads. Kalau misalnya teman-teman belum familiar, kalau misalnya kita bayar iklan, kita bisa muncul di atas dan ada tulisannya ad. Itu adalah berarti orangnya berbayar. Dan ada juga yang namanya GDN atau Google Display Network. Dan Google Display Network ini lebih keren lagi. Cara kerjanya itu, dia bisa tahu lu habis dari mana. Dan dia bakal mengikuti kemanapun lu pergi. Jadi kalau misalnya lu baru viewing tentang mobil, dia bakal ngikutin lu tuh. Lu ke Detik, lu ke CNN, lu ke Kompas tentang iklan-iklan mobil. Itu adalah Google Display Network. Nah, ini mirip-mirip kayak algoritma yang awal-awal gua share. Untuk ads itu juga punya banyak data yang kita perlu pantau. Tapi nanti kalau misalnya nggak ngikutin nggak apa-apa, nanti gue bisa kasih satu yang paling penting. Contoh, ada yang namanya CPI atau cost per impression, atau berapa rupiah yang lu bayar supaya iklan lu ditampilkan. Sekali ditampilkan. Atau CPC atau cost per click, artinya berapa harga
per orang yang ngeklik website lu. Atau ada juga CPA atau cost per acquisition, atau berapa rupiah yang kita bayar setiap kali kita mendapatkan satu calon customer, itu CPA. Ada juga absolute top, berapa persen websitenya kita muncul di ranking atas. Ada interaction, berapa kali orang ngeklik iklan kita. Ada conversion rate, berapa orang yang dikasih unjuk iklannya dibanding berapa orang yang ngeklik. Itu semuanya akan menunjukkan quality of the ads, kualitas iklannya. Dan juga ada yang quality of the web. Ya kan, ada bounce rate yang kasih unjuk berapa orang yang begitu masuk mereka langsung keluar. Ada page per session yang bisa kasih unjuk mereka kalau misalnya kedatangan visitor ini datangnya ke beberapa halaman. Apakah cuma satu halaman langsung keluar atau mereka sampai 10 halaman. So kalau misalnya sampai 10 halaman artinya orang ini is very engaged dan dia benar-benar pengen cari tahu mengenai konten-konten yang di-provide dari website. Lebih tinggi berarti lebih bagus. Jadi banyak terminologi, tapi yang paling harus dipegang adalah ROAS, Return on Advertising Spend. Berapa uang yang dibayar dibanding berapa uang yang didapatkan. Soalnya yang penting cuan. Mau CPI, CPC, CPA-nya murah, mau conversion rate-nya bagus, tapi kalau misalnya cuannya nggak ada, biaya iklan kita lebih tinggi daripada biaya komisinya, itu nggak ada gunanya juga. Jadi, ROAS ini adalah PR kita semua. Bukannya cuma PR prinsipal saja yang mikirin gimana cara bisa support dari sisi digital marketing, tapi gimana caranya supaya marketing juga bisa menjalankan. Yang penting win-win, saling cuan, hitung-hitungannya jelas, apakah spending itu dari budget sendiri atau dari budget corporate, ini 100% harus di-cover sendiri, atau 50-50 atau gimana pun, itu harus jelas. Supaya hitungan ROAS-nya itu bisa clear. Ini contohnya, kalau misalnya komisi 50 juta, kita split 50-50, 25-25. Jadi kalau misalnya ME itu biaya iklan 2,5 juta, ROAS-nya itu adalah 10 kali lipat. Dan ini adalah beauty-nya dari digital marketing. Digital marketing seperti banyak teknologi platform di luar sana, prinsipnya adalah bisa scale up. Jadi kalau misalnya kita spend 2,5 juta bisa dapat 25 juta, kenapa kita spend 2,5 juta ya? Kenapa kita nggak spend 25 juta supaya kita bisa dapat 250 juta? Yang paling penting adalah ROAS-nya sudah positif. Dan balik lagi, formula untuk mendapatkan ROAS yang positif itu adalah buat landing page yang bagus dulu sebelum menjalankan marketing activity yang tepat. Oke, jadi as a recap, ada 3 prinsip dari digital marketing. Pertama adalah klien online akan mendorong jumlah klien offline, dan klien offline akan mendorong jumlah klien online. Jadi ini bukan eksklusif. Nomor 2, buatlah landing page yang baik sebelum invest di aktivitas digital marketing. Nomor 3, cheating the algorithm is futile. Nggak ada gunanya deh. Be on the same principle and focus on bring value. Bawa value aja untuk di konten-konten yang teman-teman buat. Jadi itu aja dari gue. Terima kasih semua atas waktunya, dan yang mau keep in touch dengan gue bisa follow gue di IG gue yaitu Leon Hartono. Dan again kalau misalnya pertanyaan, gue happy kalau misalnya gue bisa sharing. Gue mau wrap up by saying a huge thank you ke Arebi yang sudah mendedikasikan waktu untuk menyelenggarakan acara Arebi Expo dengan speaker-speaker yang keren. Dan gue di sini menjalankan pesan yang gue dititipkan oleh Alibaba, yaitu untuk pay it forward. Jadi gue harapkan teman-teman di sini yang ada melihat materinya ini berguna bisa melakukan hal yang sama untuk pay it forward supaya bisa sharing ke teman-teman kolega-kolega masing-masing di kantor sendiri. Soalnya kita wajib ya untuk bisa happy apabila teman-teman kita pun juga bisa sukses dalam menjalani usahanya. Dan karena pay it forward ini, gue juga berharap this is not a goodbye. Dan gue juga mau introduce Space Talk, di mana ini adalah forum untuk kita semua supaya bisa melanjuti berbagi dan forum discussion. Soalnya kita semua adalah teman-teman seperjuangan. Dan di Space Talk pertama ini fokusnya akan lebih ke organic digital marketing dan gimana caranya kita bisa menggunakan digital marketing untuk membangun bisnis kita. Ini gue berterima kasih banget kepada Bro Edozel yang sempat meluangkan waktu, yang kemarin sempat meluangkan waktu di sesi Arebi yang sangat inspirational ya. Soalnya beliau
adalah orang yang mulai dari nol, berhasil membangun usaha, dan juga passionate untuk sharing ilmu ya. Jadi beliau mempunyai 3,8 juta YouTube subscriber dengan 1,8 juta IG follower ya, dan mempunyai bisnis. Jadi ini yang kita akan jalankan. RSVP-nya sama, bisa langsung kontak ke Firly ya apabila teman-teman yang mau hadir di acara di minggu depan. Gue mau end this conversation dengan final survey, soalnya gue pengen make sure bahwa apabila kita dedikasikan waktu untuk paid forward, pastikan hal yang kita lakukan itu juga sesuai untuk materinya itu sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Ini mungkin nggak usah pakai Menti deh, mungkin supaya lebih cepat bisa WA Firly aja, teman-teman yang ngerasa materinya itu useful kira-kira di mana, apakah mau ada sesi tanya jawab yang intens, mungkin 30 orang, 40 orang, atau mau dijelaskan cara bikin website yang bisa menghasilkan inquiry, atau ada topik lainnya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang nanya bisa ke Firly bisa tulis nomor teleponnya juga, gue nggak tahu nomor telepon di sini lagi. Ya, kan itu sudah daftar juga ya. Oke, gue mau pengen play ini nih sedikit teaser buat minggu depan, soalnya ini menurut gue keren banget dari Bro Edo. 24 detik. Ya, resipnya sama ya ke Firly juga. Oke, gue balikin ke Q&A atau ke panitia. Thank you so much, guys. Wow, keren banget ya momennya di malam hari ini. Semoga apa yang sudah dipaparkan dan disampaikan oleh Leon kepada kita semua membawa dampak ya, dan juga menjadi satu pengetahuan baru bagi kita. Itu penasaran banget tuh ya, ternyata selama ini kalau saya sendiri nih kayaknya udah cash by click aja itu udah sebelah kiri aja udah cukup tuh ngertinya, taunya ternyata ada sesi-sesi yang lain juga ya. Nah, itu awalnya kiranya cuman ya udah kalau kita paid yang paling murah aja, yang penting kliknya banyak gitu, orang yang view-nya banyak itu udah berdampak. Ternyata nggak kayak begitu juga ya. Thank you banget nih pencerahannya dari Leon. Oke, tadi kita sudah sempat sampaikan bahwa ada 3 pemenang yang nanti akan kita sharing nih. Nah, dari sisi tanya jawab baru ada 2 nih. Ya, tadi ada Pak Aristar, kemudian juga ada Ibu Dera Rosa. Jadi kita masih punya 1 stok lagi. Nah, silakan dari rekan-rekan yang mau bertanya, kita buka session tanya jawabnya. Ya, monggo silakan di kolom chat. Ya, silakan. Nanti bisa dibantu juga oleh tim panitia. Oke, untuk memperhatikannya, ya silakan. Oke, mungkin dari Leon ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk nih, ini bagus-bagus nih, tapi saya kembalikan ke Leon, kira-kira pertanyaan apa nih yang paling bagus dan bermanfaat bagi kita? Monggo. Oke, ini ada pertanyaan dari Michael ya. Apa yang saya bisa lakukan sebagai broker baru modal terbatas supaya bisa membalap digital marketing broker yang besar yang sudah pasti disuntik dana besar itu. Ini betul banget ya. Jadi kita juga supaya kemarin waktu di sesi pertama gue ada sharing bahwa kita ada 3 tipe investasi. Ada yang investasi itu low, di mana itu bisa free atau enggak 0 sampai 500.000 atau 2 juta per bulan, ya kan? Itu adalah tinggal bikin sosmed misalnya. Ada yang levelnya itu adalah medium. Medium itu adalah membuat website. Soalnya membuat website itu susah untuk dilakukan sendirian. Ada lagi yang large. Large itu berarti udah punya aplikasi, udah punya website lebih keren lagi, itu adalah large. Jadi you have to pick the right battle. Soalnya dan itu konsep yang harus dimengerti nih. Soalnya kalau misalnya teman-teman tidak paham dengan small, medium, large ini, teman-teman akhirnya meluangkan energi, dana, dan waktu dengan harapan mungkin bisa lawan yang gede gitu. Nah, itu supaya bisa pick the battle wisely gitu. Ya, jadi kalau misalnya website, gue punya patokan, itu adalah kalau bisa satu grup deh, mungkin sama teman-teman, atau enggak kantornya deh,
itu lebih disarankan. Soalnya dananya itu bukan cuman keluar waktu bikin website di awal. So, bikin website itu yang paling susah untuk bikin website adalah bukan bikin websitenya. Bikin website itu justru yang paling gampang dalam pembuatan website. Yang paling susah adalah gue udah bikin, gimana cara gue bisa dapat traffic, itu yang paling susah. Dan untuk mendapatkan traffic itu tidak mudah karena punya banyak aktivitas yang harus dilakukan. Makanya perlu ada suatu scale, perlu satu grup nih jadi nyatu. Makanya gue saranin itu kalau bisa ada teman-teman saling bergabung atau enggak satu kantor yang menjalankan deh, itu lebih make sense. Tapi again, kita juga nggak perlu pikir, nggak perlu minder juga ya, nggak perlu bilang bahwa kalau misalnya gue cuma punya sekian, gue nggak bisa menang. Enggak juga gitu. Karena di sini itu, Google itu paling enak, itu adalah nggak punya yang namanya monopoli. Mereka ada matrix tertentu yang mereka lakukan supaya mereka bisa meminimalisir monopoli dan mereka akan encourage orang-orang yang dananya juga terbatas gitu ya. Kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi sih untuk ini, tapi ini kayak gitu. Yang penting jangan sampai salah nyemplung aja. Itu pesan gue. Jadi kalau misalnya lu agent, jangan sampai pikir untuk bikin aplikasi gitu. Kecuali dana lu udah nggak terbatas. Kalau nggak nanti you're gonna waste a lot of money. Ya, yang penting kita fokus yang kita bisa handle. Kalau misalnya individu, sosmed itu I think is the right way to go. Cara membedakan landing page yang bagus. Gue boleh jawab yang kedua nih? Monggo. Ya, silakan. Yeah. Cuman kalau untuk hadiah kayaknya sudah 3 ya, sudah terpenuhi. Tapi terima kasih banget. Ini audiensnya lagi heboh banget ya. Ada beberapa pertanyaan. Monggo, karena Leon juga akan sharing juga ke kita. Tadi saya juga sempat lihat ada yang nanya yang gratisan bagaimana? Kalau yang gratisan tuh kayaknya ada satu session tuh dengan Edozel. Jadi nanti Bro Edo akan sharing juga dengan kita yang dari sisi organiknya ya. Betul. Nah, nanti untuk pertanyaan yang selainnya, silakan dari Bro Leon bisa sharing juga dengan kita nih. Kalau misalnya gratisan itu yang kayak tadi Ari bilang, itu artinya lu harus bisa solve the algorithm tadi tuh. Dan algorithm itu, orang yang master itu adalah yang udah punya 3,8 juta subscriber di YouTube. Jadi itu Bro Edozel itu yang udah terbukti master ya, dan punya 1,8 juta follower Instagram. Itu kan kalau misalnya mau pakai gratisan, caranya kayak gitu kan, menggunakan hal-hal yang ada gitu. Dari Haru nanya bagaimana cara membedakan landing page yang bagus. Sebenarnya pertanyaan itu ya, kesannya kalau misalnya kita belum menjalankan, mungkin kesannya itu agak susah atau kita nggak punya bayangan cara ngejawabnya kayak gimana. Tapi sebenarnya kita semua tuh udah tahu landing page yang kita mau itu yang kayak gimana. Contoh kayak gini. Teman-teman di sini, top 10 websites yang dikunjungi itu apa? Top 10-nya. Misalnya, Kompas, Detik, YouTube, gitu kan. Apalagi gitu. Kenapa visitnya itu? Kenapa visitnya 3 itu gitu, misalnya ya. Atau enggak website-website lain yang teman-teman sering pergi deh. Soalnya website itu menjawab kebutuhannya kita. Ya kan? Itu adalah esensi dari landing page. Menjawab kebutuhan itu dari berbagai macam nih. Dari kontennya itu kaya, ya kan? Ada banyak isinya. Itu bayangin kalau misalnya YouTube udah secakap ini tapi nggak punya video, ya kan? Nobody wanna watch. Atau website kita udah keren-keren, mantap-mantap, kita investor 50 juta tapi nggak punya listing gitu. Ya kan? No use juga. Jadi 2 hal tadi itu. Nomor 1 itu adalah dari segi UI UX atau user interface, user experience itu harus smooth, harus cakep. Orang kalau misalnya nggak baca terus gampang. Tapi at the same time, kita juga harus punya banyak konten. Soalnya kalau misalnya konten yang nggak banyak, itu juga jadi kurang oke gitu. Oke, itu membuat konten engaging juga sama ya. Itu dari Edozel aja. Itu dia masternya nanti. Gimana nih, Ri? Apalagi nih, Ri? Mungkin satu lagi lah ya, terakhir. Soalnya kita punya undian nih. Kita punya undian yang lumayan banyak, itu bakal pakai Wheel of Fortune juga ya. Yeah. Dari panitia. Oke, one last one lah ya. Siap. One last one. Apakah bisa dapat banyak traffic ribuan per bulan dari sosmed tanpa website? Berarti sangat bisa. Sangat bisa. Ini sudah terbukti dengan segala macam influencer yang ada. Ya kan, mereka bukan punya ribuan lagi, mereka punya jutaan. Bahkan setiap kali post itu udah ribuan liker gitu. Kalau misalnya yang nge-like aja ribuan, berarti yang ngelihat berapa orang ya? Soalnya nggak semua orang like gitu. Berarti kalau misalnya ada ribuan liker, berarti minimal udah dikasih unjuk 10.000 orang gitu kan. Kira-kira kayak gitu. Jadi sangat bisa. Yang paling penting adalah focus on bringing value to customers. Makanya customers pengen ngeliatin konten kita. Soalnya kalau misalnya kita waktu kita bikin konten, kita nggak boleh mikirin dari sisi kita.
Kita nggak boleh mikirin, gue pengen jual rumah ini nih, makanya gue postingnya ini. Gue pengen upload rumah ini nih, soal rumah ini gue pengen cepet-cepet laku. Soalnya gue, ini kliennya lagi BU banget nih. Nggak boleh kalau misalnya bikin konten, itu dari sisi kita. Soalnya audience itu nggak penting sama kepentingannya lo gitu. Kepentingan audience adalah yang menarik buat gue apa? Gue pengen dong belajar properti dari lo. Oh, lu ceritain kayak gini ya. Oh, bahwa kemarin harganya di sini itu tuh baru naik 20%. Itu hal yang menarik nih. Gue sebagai property investor, gue pengen follow lu soalnya gue bisa mendapatkan konten yang useful buat gue. Jadi posisinya itu berbeda. Jangan mikirin konten dari sisinya kita, tapi mikirin konten dari sisinya apa yang customer pengen nonton. Oke, itu aja dari gue. Thank you so much. Terima kasih sekali atas sharingnya juga dan partisipasi dari para rekan-rekan partisipan juga. Ini waktu yang ditunggu-tunggu nih ya. Jadi untuk waktu dan tempatnya kita persilakan dari tim. Mungkin bisa dibantu. Ayo, kita mau undi dulu 10 peserta yang beruntung yang sudah reservation. Ya. Ayo, siap-siap. Ini kayaknya yang akan beruntung. Siapa saja? Silakan. Kita klik tuh spin. Yang beruntung pertama adalah oke, ada Kurniadi. Ya, silakan nanti akan dicatat juga oleh panitia ya dan akan dihubungi oleh Firly. Oke, kita bisa lanjut. Yang kedua, oke, kita dapat Pratiwi Fajarsari. Yang berikutnya, wow, congrats ya Pak Kurniadi berserta dengan kita di sini juga ya, jadi langsung ya. Oke, ada Ida Anggraini atau Ivon. Yang keempat, oke, ada Tony. Bapak Ibu yang beruntung di malam hari ini akan langsung dihubungi ya oleh Firly ya. Yuk kita lanjut lagi yang kelima. Oke, ada Felix Agustino. Oke, silakan. Yang keenam, ada Ricky Suwandi. Kita lanjut lagi. Yang ketujuh, sesudah ini kita juga akan undi 3 peserta grup ya dengan peserta minimal 3 orang yang akan dilakukan juga oleh Firly ya. Hadianto. Oke, kita lanjut lagi. Yang ke-8, Ricky Cahyani. Cajani ya. Silakan. Yang ke-9, ada Bobby. Oke, kita cari pemenang ke-10 yang terakhir.
Yonatan. Oke, kita sudah dapat 10 pemenang yang akan segera dihubungi di nomor telepon yang Anda masing-masing sudah daftarkan ya. Jadi untuk OVO-nya akan di-share langsung ke sana. Dan untuk berikutnya, Firly bisa bantu untuk yang grup. Oke, ini ada 3 peserta daftar sebagai grup dengan peserta minimal 3 orang. Kita akan undi OVO Rp300.000 untuk 3 pemenang yang beruntung di malam hari ini. Ayo kita mulai. Ya, silakan. Wisnu. Congrats ya kepada grup Pak Wisnu. Oke. Hadianto. Wow. Tadi Pak Hadianto sudah menang juga di pribadi, sekarang dia dapat lagi secara grup. Terima kasih. Dan pemenang grup yang terakhir, yang ketiga adalah ya, Rian. Oke. Malam ini kita sudah dapat 10 peserta yang beruntung dan juga 3 peserta grup yang beruntung di malam hari ini. Dan rekan-rekan semuanya akan segera dihubungi oleh Firly. Ya, congrats. Dan jangan lupa, silakan reservation untuk sesi acara berikutnya yang diadakan dengan Leon beserta dengan Edo. Dan juga rekan-rekan jangan lupa untuk ikuti selalu acara-acara yang berlangsung di Arabi Expo ini, yang kita tetap akan berjalan hingga tanggal 29 November nanti. Ya, jadi rekan-rekan juga bisa perhatikan banyak sekali pembicara-pembicara kita yang berikutnya yang akan tur sharing dengan kita juga. Ya, dan kita dukung ya pergerakan dan juga pertumbuhan properti di Indonesia bagi kita semua. Oke, kita tutup acara kita malam hari ini. Silakan kita bisa foto bersama, bisa dibantu oleh tim panitia. Rekan-rekan bisa aktifkan videonya, jadi kita bisa foto bareng dengan seluruh Arabi. Kita bisa pakai logo Arabi, ya. Jadi jempol kanannya di atas. Nah, bentuk segitiga ini logo dengan Arabi ya. Jempol kanan berada di atas jempol kiri ya. Silakan. Ya. Arabi dari kita, oleh kita, untuk semua. Oke, panitia silakan dibantu. Oke. Page berapa? Oke, mungkin masih mute ya. Silakan. Page 4. Ya. Lima sekarang. Oke. Udah 1 page 5. Lagi. Masih lanjut? Ya. Oke, Pak Ari. Sudah selesai. Oke, sudah Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Leon yang sudah sharing juga dengan kita. Selamat malam para anggota tim panitia juga yang turut berpartisipasi dan juga dari rekan-rekan semuanya. Tetap stay in tune di dalam acara Arabi Expo. Arabi dari kita, oleh kita, untuk semua. Untuk semua. Thank you. Selamat malam. Malam. Thank you semuanya.